Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung menggelar rapat paripurna pagi tadi. Selain rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS, juga dilangsungkan rapat paripurna terkait jawaban Bupati terhadap 9 ranperda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Klungkung kembali menggelar rapat paripurna. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wayan Baru tersebut dilaksanakan 2 kali paripurna. Pada rapat paripurna tahap pertama dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2018 oleh Bupati Klungkung Inyoman Suwirte dan pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung Wayan Baru. Sementara pada rapat paripurna selanjutnya mengagendakan penyampaian jawaban Bupati terhadap 9 rancangan peraturan daerah atau ranperda. Ke-9 ranperda tersebut merupakan usulan Bupati yang sudah dibahas pada rapat paripurna sebelumnya oleh DPRD serta sudah diberikan usulan maupun tanggapan dari seluruh fraksi DPRD Klungkung. Usai rapat, Bupati Suwirte yang saat itu menjawab berbagai usulan dan tanggapan DPRD menyatakan terkait KUA PPAS pada tahun 2018 nanti akan memprioritaskan berbagai hal dalam membangun Klungkung, utamanya dalam hal pendidikan. Tahun 2018 tetap prioritas kita sesuai dengan peningkatan IPM kita, yaitu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi masyarakat. Nah, di bidang pendidikan kita tetap bahwa semua sarana prasarana sekolah, ya target saya tahun 2020 paling lambat, gitu ya, 2020 kalau bisa 2019 lah. Tidak ada sekolah lagi yang nungkak. Ya, bahasa saya kan selama ini kan sering kita mendapatkan DAK yang hanya sampai atap saja tetapi tidak berfungsi. Nah, saya sudah mempunyai data itu kemarin bersama Dinas Pendidikan semua. Mobilir segala macam tidak boleh. Jadi pendidikan ini harus menjadi prioritas utama kita. Termasuk juga angkutan siswa yang tahun ini di perubahan kita sudah anggarkan, kan kita lanjutkan tahun 2018 nanti. Jadi tahun 2018 siswa di kota dan mungkin kita akan sampai ke desa nanti di perubahan. Kalau siswa di kota akan ditangani dengan angkutan angkot desa. Ya, kita meniru di tempat lain, tetapi kita harus lebih sempurnakan. Semua angkot yang ada di Klungkung ini kita gabungkan dalam satu wadah yang disebut dengan koperasi nanti. Jadi di Klungkung ada sekitar 80 kendaraan, sedangkan kita perlu 32. Kalau cuma diambil 32 kan ribut mereka. Makanya ke 82 itu kita berdayakan, ya kita isi dengan angkutan tulisan angkutan sekolah. Mereka giliran di dalam koperasi itu ngatur nanti semua. Nah, sehingga tidak ada angkot yang tidak mengangkut siswa. Selain pendidikan juga akan diprioritaskan beberapa hal lainnya seperti pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan pengelolaan pariwisata. Selain itu, pada rapat paripurna tersebut, semua jawaban dari Bupati selaku eksekutif dapat diterima, namun akan dibahas lebih lanjut lagi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Gargita dan Ngurahwira, Bali TV.